Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aspar, NPM 091058041991, Prodi Administrasi Publik, kelas A, semester 6, dari Universitas Muhammadiyah Sedenren Rapang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa materi terkait mata kuliah teori-teori administrasi. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah kali ini yakni Bapak Haji Irwan, SIP MAP. Adapun beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian kerangka teori. Yang kedua, bentuk teori. Yang ketiga, fungsi teori. Dan yang keempat, proses lahirnya teori. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama, kerangka teori. Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Pembahasan yang kedua, bentuk teori. Menurut Glasser dan Strauss tahun 1980, untuk keperluan penelitian kualitatif dikenal dengan teori-teori dasar, penyajian suatu teori dapat dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu penyajian dalam bentuk seperangkat proposisi atau secara proposisional, dan dalam bentuk diskusi teoritis yang memanfaatkan kategori konseptual dan kawasannya. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, fungsi teori. Fungsi teori adalah meramalkan, menjelaskan, dan menemukan teori lain, memberikan perspektif jaringan, memberikan alasan perlunya penelitian, menyusun pertanyaan sebagai pokok masalah, menampilkan hubungan antar variabel, konsep, dan menerangkan fenomena sebagai masukan dalam mengambil persoalan dan informasi pembanding. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, proses lahirnya teori. Yang pertama, pendefinisian. Istilah merupakan hal yang sangat penting dalam berteori, terutama berkenaan dengan kejelasan atau ketepatan penggunaan istilah yang telah didefinisikan. Yang kedua, klasifikasi, yaitu pengelompokan informasi-informasi yang relevan dengan kategori-kategori yang sejenis. Klarifikasi juga merupakan pengelompokan fakta dan generalisasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen, tetapi tidak menjelaskan interrelasi antara kelompok atau interaksi antara fakta dengan generalisasi dalam suatu kelompok. Yang ketiga, mengadakan induksi dan deduksi. Induksi dan deduksi merupakan dua proses penting di dalam mengembangkan pernyataan-pernyataan teoritis. Setelah pendefinisian dan pengklasifikasian, induksi merupakan proses penarikan kesimpulan yang lebih bersifat umum dari fakta-fakta atau hal-hal yang bersifat khusus. Deduksi merupakan penurunan kaidah-kaidah khusus dari kaidah yang lebih umum. Yang keempat adalah informasi, prediksi, dan penelitian. Pembentukan suatu teori yang kompleks mungkin berpangkal dari inferensi-inferensi, yaitu penyimpulan dari apa yang diamati. Inferensi ini mungkin ditarik melalui perumusan asumsi, hipotesis, dan generalisasi dari hasil-hasil observasi. Yang kelima, pembentukan model-model. Karena yang dicakup dengan teori sering menyangkut hal-hal yang sifatnya abstrak dan kompleks, maka untuk memberikan gambaran yang lebih konkret dan sederhana, dibuat model-model.
Model ini menggambarkan kejadian-kejadian serta interaksi antara kejadian. Yang keenam, pembentukan subteori. Suatu teori yang telah mapan dan komprehensif mendorong untuk terbentuknya sub-subteori. Subteori ini cenderung memperluas lingkup dari suatu teori dan juga memberikan penyempurnaan. Itulah beberapa materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.